Perkenalkan, nama saya Yusuf Parodian Pardede dengan NIM 2105040007. Pada hari ini akan membahas tentang putusan mengenai hak merek. Pertama, saya akan membahas tentang putusan nomor 03 PK garis miring N garis miring Haki garis miring 2006. Dalam hal ini yang berperkara PT Perusahaan Dagang Tempo, disingkat PT Tempo, yang berkedudukan di Gedung Bina Mulia 2, Jalan HR Rasuna Said Kafling 11, Jakarta, melawan Elis Wanda dan Endang Suganda yang berusaha bersama dengan Claudia Kosmetik yang beralamat di Jalan Ramalos 5, Bandung, bahwa penggugat, pemilik dan pemegang hak atas merek Claudia yang telah terdaftarkan sehingga merek Claudia milik penggugat terdaftar dalam daftar umum merek Claudia milik penggugat dari 24 Juni 1979 diperpanjang sampai tanggal 14 Agustus 1989 serta diperpanjang kembali pada 14 Agustus 1999 dengan registrasi nomor 43334 untuk jenis barang, sabun wangi, sabun cuci, deterjen, dan lain-lain. Tambahan diketahui oleh penggugat bahwa dalam daftar umum merek, Direktorat Merek telah terdaftar merek Claudia atas nama tergugat tanggal 2 Februari 1989 untuk jenis barang kosmetik dan obat-obatan kecantikan. Dasar hukumnya di sini terkait dengan perkara di atas, saya mencatat sejumlah peraturan di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 pada pasal 40 dan pada pasal 41 serta pasal 82 ayat 2 butir C Undang-Undang Kesehatan serta pasal 61 ayat 1 huruf A Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Pertimbangan hakimnya di sini yaitu menimbang menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari permohonan peninjauan kembali PT Perusahaan Dagang Tempo atau disingkat PT Tempo dan membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 26K garis miring N garis miring Haki garis miring tahun 2005 tanggal 25 Juli 2005 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan, menimbang bahwa oleh karena para termohon peninjauan kembali atau para penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Kedua, yaitu putusan nomor 594K garis miring PDT titik sus HKI garis miring 2014. Dalam hal ini yang berperkara Komite Internasional Olimpik yang diwakili oleh Direktur Utama Urusan Hakim Christophe de Koper dan Howard M. Stuck yang berkedudukan di Swiss memberi kuasa kepada Lohan Santoso SH dan kawan dari Intrapaten Burean yang beralamat di Jalan Gria Agung nomor 21 Sunter, Jakarta, melawan Christian Syahgir yang bertempat tinggal di Taman Kebun Jeruk Blok G nomor 71 RT 2 RW 11 Kelurahan Strengseng, Jakarta Barat, bahwa penggugat merupakan lembaga internasional yang didirikan berdasarkan undang-undang negara Swiss yang bernama Komite Internasional Olimpik. Penggugat merupakan pemilik sah yang berhak menggunakan merek kata Olimpik dan Olympics yang merupakan nama lengkap internasional komite yang telah terdaftar secara internasional di berbagai negara di dunia.
Penggugat mengetahui dalam daftar hukum merek telah terdaftar Olimpik atas nama tergugat untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas 9. Penggugat keberatan dengan terdaftarnya merek Olimpik atas nama tergugat dikarenakan merek atas nama tergugat merupakan lembaga internasional. Di sini dasar hukumnya yaitu terkait dengan perkara yang di atas, saya mencatat ada beberapa peraturan yang dilanggar seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pada pasal 6 ayat 1 huruf B, baru ada pasal 5 huruf A, pasal 69 ayat 2, serta pasal 70 dan pasal 71. Pertimbangan hakimnya menimbang bahwa permohonan kasasi akuo beserta keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Selanjutnya, putusan ketiga, yaitu putusan nomor 761K garis miring PDT.SUS garis miring 2012 dalam hal ini yang berperkara Alteco Chemical Pte Ltd yang berkedudukan di Tuas Avenue, Singapura yang memberi kuasa kepada Kristanto SH dan kawan-kawannya yang beralamat di Jalan Raden Saleh nomor 51A, Jakarta Pusat, melawan Leong Wong Chong yang bertempat tinggal di Green Garden A7 nomor 16, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, memberi kuasa kepada Mansur Alvin SH MH yang beralamat di Jalan Kerja Bakti nomor 25, Keramat Jati, Jakarta Timur, bahwa penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama dari merek Alteco di Indonesia untuk jenis barang seperti lem, keperluan menulis, rumah tangga, atau industri. Bahwa penggugat juga telah mendaftarkan mereknya di kantor merek sejak tanggal 21 April 1994. Merek Alteco juga sudah didaftarkan penggugat dalam jenis barang kelas 1-16 dan telah didaftarkan di berbagai negara. Pihak tergugat membuat beberapa merek dengan menggunakan logo atau lukisan dengan warna biru, merah, putih, hijau, hitam, dan kuning yang memiliki persamaan dengan penggugat. Di sini dasar hukumnya yaitu terkait dengan perkara yang di atas, saya mencatat ada beberapa peraturan yang dilanggar seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada pasal ayat 1, pasal 3, pasal 4, pasal 68 junto, pasal 4, 5, dan 6. Pertimbangan hakimnya yaitu menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari permohonan kasasi Alteco Chemical Pte Ltd tersebut dan membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 29 garis miring merek garis miring 2021 garis miring 2012 garis miring Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya saya akan membahas yaitu perbedaan dari ketiga putusan tersebut. Pada putusan pertama itu membahas tentang permasalahan pada kosmetik dan pada produk kecantikan serta adanya kehilafan hakim dalam pengambilan keputusan pada proses peninjauan kembali. Pada putusan kedua yaitu terjadi perlawanan antara perusahaan internasional dengan perusahaan lokal. Yang terakhir yaitu putusan ketiga itu terdapat banyak putusan pengadilan negeri serta hal yang dipermasalahkan serta permasalahan yang terkait di dalamnya itu mengenai tentang lem. Sekian penjelasan dari saya.